Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karamati Syabidin Abdul Qadir Al-Jilani Khattasallahu surah wa karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa hadrati Syekh Ahmad Sahibul Wafatai Al-Arifin wa hadrati Syekh Muhammad Ali Hanafi radhiyallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Akhwat, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para ustadz, para tokoh agama, para tokoh adat, sohibul bait, yang dimana pada malam ini kita telah selesai melaksanakan salah satu amaliyah kewajiban kita, dan memang wajib bagi kita ini selaku hamba Allah ya, yang namanya berzikir, karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Kita tadi di sini duduk-duduk, ada yang punya HP, ada yang punya harta, itu nikmat yang tidak bisa dihitung. Mata saja kalau tidak bisa, ini ada mata yang mengantuk tapi tidak bisa tidur. Itu luar biasa sengsaranya kita itu. Betapa nikmat yang diberikan oleh Allah itu besar sekali. Apa kata Imam Al-Ghazali, satu mata tidak bisa ditukar dengan dunia. Itu besar nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan ikhwan al-akhwat yang hadir pada malam ini tetap istiqomah, jangan pernah bosan, karena memang untuk mendapatkan kebahagiaan itu butuh perjuangan. Kita saja kalau mencintai seorang wanita itu butuh perjuangan. Allah ini bukan wanita, Al-Khaliq, sang pencipta, yang dirindukan, yang sangat dicintai. Jadi sepatutnya lah kita ini senantiasa berzikir, merendah hati, dan senantiasa membawa bekal di dunia sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu tahun 2012 saya ditalkin di Sulawesi Barat, Kabupaten Majene. Nah, dulu itu Sulawesi Selatan, cuman ada pemekaran di Sulawesi Barat. Ini kita berbagi pengalaman. Saya dulu itu pernah meminta kepada Allah, ya Allah, adakah di dunia ini dua tarikat yang menggabungkan dua tarikat, Qadiriyah dan Naqsabandi? Kenapa saya meminta seperti itu? Karena memang aslu tarikah sani, asalnya tarekat itu cuma dua, Sayyidina Ali dan Abu Bakar As-Siddiq. Dua, satu Qadiriyah dan satu Naqsabandi. Qadiriyah melahirkan 40 keberkatan tarikat. Ada Syaziliyah, ada Sukiyah, Burhamiyah, Sunusiyah, Tijaniyah, Ahmadiyah, Ghasaliyah, Suhrawardi, Maulawiyah, Rifaiyah, dan seterusnya. Kalau Naqsabandi cuma satu, paling Naqsabandi Khalidi. Dikatakan Khalidi berkekalan karena ini berkekalan ismuzat, tidak pernah putus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berkekalan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, berkekalan. Dulu Imam Khawaji kan ketika bertanya kepada gurunya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani, ya guru, apa yang dimaksud dengan
wadhkur rabbaka fi nafsika. Ini belum diajarkan ismu zat. Jadi Syekh Abdul Khalid Al-Gujwani yang pengarang zikir khatam, beliau bukan orang Arab, Persia, Rusia. Seperti Imam Bukhari, itu bukan orang Arab, itu orang Rusia. Makanya banyak di Rusia itu Bukhari itu para waliullah, rata-rata dari sana itu muncul tarekat Naqsabandi. Nah, kalau kita sebutkan silsilahnya itu seperti kita di Naqsabandi, kan Qadiriyah Naqsabandiyah, dari Syekh Ahmad Al-Khatib mengambil dari Syekh Khalil Hilmi, Syekh Khalil Hilmi mengambil dari Syekh Muhammad Janaki dari India, kemudian mengambilnya dari Syekh Ahmad Said, kemudian Syekh Abu Said Al-Ahmadi, kemudian Syekh Syamsuddin Habibullah, kemudian mengambilnya dari Syekh Muhammad Nur Al-Batnawi, kemudian Syekh Muhammad Saifuddin, kemudian kepada atas Syekh Ahmad Arsin, Syekh Maksum As-Sirhindi. Makanya ila hadrati Sayyidina Maksum, nah, itu Sultan Aulia di zaman. Kemudian bapaknya namanya Syekh Ahmad Faruk As-Sirhindi, itu bapaknya ila hadrati Sayyidina Maksum. Kemudian setelah itu naik ke atas dari Syekh Ahmad Faruk As-Sirhindi itu kepada Syekh Darwis Muhammad Baqi Billah, kemudian Syekh Muhammad Zahidi Ubaidillah Al-Ahrari, kemudian Syekh Ya'qub Jarehi, kemudian Syekh Muhammad Auluddin Attar, kemudian Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, kemudian Said Amir Al-Kulali, kemudian Syekh Muhammad Baba As-Sammasi, kemudian Syekh Ali Rami Syekh Ali Rami, kemudian kepada Syekh Arif Riyaqari, kemudian Syekh Abdul Khalid Al-Gujwani, kemudian Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani. Ini Syekh Abdul Khalid Al-Gujwani bertanya, apa yang dimaksud fi nafsika? Maka Syekh Abu Yusuf terdiam sejenak, tunggu sebentar ya, nanti insya Allah ada yang ajarkan kita. Akhirnya setelah itu datanglah Nabi Khidir alaihi salam mengajarkan yang namanya ismuz zat itu. Dan dari beliaulah muncul pertama kali kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa mahabbataka. Makanya kita ikhwan-ikhwan ini, kenapa beliau menggunakan kalimat itu? Pada awal setiap melakukan perbuatan itu berawal dari sebuah hadis innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu ibadah itu jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus niatnya benar dan tepat. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, ya Allah, engkaulah maksud yang aku tuju, la ghairuh, tidak ada yang lain. Tidak boleh kita berzikir, ya Allah saya mau berzikir, mau berwirid, mau zikir khatam karena pengen kaya. Jangan, itu syirik, itu syirkul khafi namanya, karena menyembah sesuatu yang kepada selain Allah. Makanya kita berzikir itu artinya tiada Tuhan, karena maksud dan tujuan yang ada di dalam hati selain Allah itu Tuhan, ilahu, bukan Allah ya, bedakan ya. Berzikir karena ingin kaya, ilahun. Salat karena ingin dikira sebagai orang yang soleh, ilahun. Dijawab dalam surah Al-Jasiyah, firman Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah kamu tidak melihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Dari hawa nafsu itulah muncul berbagai bercabang-cabang penyakit, mulai dari sombong. Sombong yang pertama tidak nampakkan oleh Allah sombong ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hina ma khalaqallahu Adam alaihi salam fa amara iblis ayasjudahu, maka diperintahkan sujud kepada Adam, fa aba wastakbar wa kana minal kafirin dalam surah Al-Baqarah. Fa aba, maka dia enggan, wastakbar, dia sombong, wa kana minal kafirin, maka iblis itu termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Nah, makanya nafsu itu, di dalam nafsu itu banyak penyakit sombong. Saya ini ustaz, saya ini kiai, saya ini LC,
saya ini MA, saya ini doktor. Kalau orang bertarika, selama masih ada pengakuan, kamu tidak akan pernah usul kepada Allah. Tak akan pernah. Itu tarika, itu dunia tasawuf. Namanya tasawuf, penyucian diri. Bagaimana kamu bisa suci kalau masih ada namanya aku? Padahal Allah itu yang berhak mengatakan aku, anallah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Bukan kamu Ustaz Irwan, bukan kamu Ustaz Alam, bukan. Menghilangkan pengakuan diri. Kalau sudah hilang, hantam la ilaha illallah, kamu fana karena memang difanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa difanakan? Karena tidak ada pengakuan. Kamu menganggap bahwa semua yang kamu miliki bukan kalian, bukan kamu. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, ya Muhammad, kamu tidak masuk surga itu bukan karena amalmu, rahmat. Kenapa? Kamu bisa beramal bukan karena kekuatanmu. Siapa yang kasih kekuatan? Allah. Makanya kita butuh bertarikat, belajar zikir untuk membersihkan hati. Saya ngobrol-ngobrol tadi sama Ustaz Alam di musola. Kalau orang tahu, apalagi kita orang Bangkalan, itu sebenarnya wajib masuk tarika. Tarika apapun yang kita mau. Kenapa? Karena penyebar Islam di Nusantara adalah orang-orang tarika. Coba perhatikan di zaman sekarang. Dan ini juga saya sampaikan di hadapan orang-orang Sulawesi. Coba perhatikan sekarang. Banyak mana waliullah yang zaman dulu dengan sekarang? Yang dulu. Kenapa? Karena mereka itu lebih condong belajar syariat kemudian masuk ke dalam dunia spiritual. Kalau sekarang beda. Sikut sana, sikut sini, haram bid'ah, masuk neraka. Oh, mana bisa jadi wali? Apa ada wali begitu? Coba baca sejarah, yang bisa baca kitab sejarah, Tarikhul Islam, Tarikhul Awliya. Tidak ada itu waliullah itu yang mengatakan kamu masih neraka, masuk ini. Tidak ada itu. Selama masih ada seperti itu, tidak akan bisa jadi waliullah yang paripurna, usul dekat kepada Allah. Kenapa? Karena masih ada ego. Ego itu tidak mau kalah. Bukan mengalah itu, Pak, berarti kalah, tidak seperti ini. Karet tambang. Kamu tahu kalau kamu menang kalau saya tarik talinya. Tapi karena kerendahan hatimu, ketawaduanmu, kamu pura-pura kalah. Kalah bukan berarti kalah, kamu menang. Karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, tanpa mengetahui orang yang ada di depan. Makanya kita fungsinya bertarika itu membersihkan penyakit-penyakit itu. Tapi memang butuh waktu. Jangan kok Ustaz, saya sudah 3 tahun begini-begini doang. Gimana zikirmu? Iya Ustaz, saya diperintah satu zikir 65, tapi setiap 5 waktu saya cuma 100. Oh, berarti tidak sesuai dengan aturan. Nah, 2 kali 1 kamu minum berapa obatnya? Seperti itu. Itulah manusia. Wa kanal insan ajula. Manusia itu suka tergesa-gesa. Sudah mau berzikir bertarika, mau sekali jadi wali. Belum apa-apa. Pikirnya begitu. 2, ketika masuk tarekat mau sekali jadi orang kaya. Kapan saya kaya-kaya ini? Katanya Allah, Allahu ghaniyun, Allah mah. Kok saya nggak kaya-kaya? Ya tanya niatmu, tanya hatimu. Kamu maunya apa? Orang bertarikah di situ bukan duniawi. Memang tarikah itu, memang tarikah itu kurikulumnya para wali. Kalau di dunia akademik, kalau mau jadi wali, belajar kurikulumnya Pak, itu tarika khusus ke Allah, jalan ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan khusus ke Allah. Makanya kalau sudah masuk dalam tarika, jangan tole-tole, jangan cari jalan yang lain, jangan berniat yang lain kecuali Allah. Kamu pasti dikasih. Makanya niatnya kita kan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya dimulai dengan Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi, bukan ya Tuhanku, ya ilahi bidadari maksudi, motor matlubi, A'tini Fortuner. Bukan begitu.
Keliru. Atini Fortuner. Atini Fortuner. Wah, cewek cantik. Salah. Makanya selalu kita niatnya karena Allah, maka selalu dimulai ilahi, supaya amal kita itu diterima oleh Allah. Coba bayangkan, kita sholat beribadah selama 60 tahun, tapi bukan karena Allah. Capek saja, capek. Naik turun, capek, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Ada sebuah diskusi bunyinya, la ya'ti yaumal qiyamati. Jadi nanti di hari kiamat nanti itu, la ya'ti yaumal qiyamati bisuhufin mutakhattimatin, akan dibawakan suhuf, lembaran-lembaran yang sudah ada stempelnya. Fatunsabu baina yadillah, kemudian diperhadapkan di hadapan Allah. Jadi kita nanti ini semuanya dibawa punya catatan amal, terus diperhadapkan di hadapan, ya Allah, inilah amalnya Ustaz Nurwan, misalkan ya, saya contoh, ya Allah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, al-qul hadhihi, lemparkan lembaran ini ke muka. Fataqulul malaikah, maka malaikat berkata, ya Allah, wa izzatika, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, ma ra'aina illa khairan, aku tidak pernah melihat amal kebaikan yang paling baik kecuali amal-amal yang tertulis di lembarannya Ustaz Mirwan ini. Oh begitu kata Allah. Apa kata Allah? Ambil. Inna hadza kana li ghairi wajhi. Lembaran-lembaran yang dibuat amalia tetap diamalkan oleh Ustaz Mirwan ini li ghairi wajhi, bukan karena aku lempar. Kan malaikat tidak tahu. Yang taunya itu zahirnya, di dalamnya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inni la aqbilu, aku tidak akan pernah menerima. Inna hadza kana li ghairi wajhi wa inni la uqbilu ma butughiya bihi wajhi. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah menerima amal apapun yang kamu perhadapkan kepadaku selama yang kamu kerjakan itu bukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti begini, kalau dalam hadis yang lain, kalau kamu beramal dalam qudsi yang lain, apa kata Allah? Falyakhruj min tahti sama'i, keluarlah dari langitku dan bumiku. Falyakhruj min bainil ardi was sama', keluar. Karena bukan untuk saya, buat apa? Falyatlub rabban siwa, cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu selalu niatnya untuk memperbaiki keikhlasan itu, karena kita ini manusia awam. Semenjak turun ke dunia dari alam ruh, dari alam turun ke alam rahim, keluar ke alam syahadah, fanasina, maka kita lupa. Kenapa lupa? Karena jasad bersatu dengan ruh, ruh bersatu dengan jasad. Lupa dia, lupa siapa Tuhannya. Maka diutuslah seorang rasul, karena sudah tidak ada nabi dan rasul. Rasul yang sekarang ini yang mursyid itu bukan mursyid nabi dan rasul secara hakiki ya, utusan, tapi cuma ada satu nabi, yang ada hanya rasul utusan, maksudnya yang diutus untuk mengajar kita tentang agama Islam. Seperti itu diajarkan. Dulu kita waktu di alam ruh, Islam semua pakai zikir khofi, zikir jahar. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kita ketika turun di dunia ingin ditalkin supaya kembali mengucapkan syahidna, syahidna, syahid. La ilaha illallah, la ilaha illa anta.
Makanya diucapkan supaya syahid, syahid. Bukan lagi melihat, tapi menyaksikan. Kapan bisa menyaksikan? Hudur bihuduril qalbi. Kapan hati itu bisa hadir? Ketika kalimat itu, nama Allah itu ditanamkan, dimasukkan ke dalam hati. Hati itu ada beberapa lapisan. Hati, mata hati, kemudian lubban, syagab, sampai sir. Dalam sir ada anak. Makanya bersih hatimu sampai masuk ke dalam mata hati, sampai masuk ke dalam lubban, syagab dan seterusnya, sampai terbuka. Untuk dibutuhkan namanya keseriusan. Kita sebentar ada pertandingan sepak bola ya, Manchester United lawan Barcelona. Pas waktu sholat Isya, waduh, Sayyidina Muhammad, mana bisa, berarti kecondongan duniawi kita itu masih sangat tinggi, baru kita pengen mengharapkan kekeramatan, nggak bisa, baru begitu saja. Manchester United lawan Liverpool, Real Madrid, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatan tujina biham jamil awali wala fatakhti, tidak minat gol sambil baca doa. Gitu Pak, karena ketinggian dunia itu di dalam hati kita masih tinggi. Bukan Allah melarang kita cari dunia, tidak. Silakan Anda kaya, silakan. Tapi apa kata Allah? Kamu kaya, misalkan banyak harta, tapi jangan lupakan aku, kata Allah. Itu saja. Kan yang kasih nikmat kamu itu siapa? Coba kalau saya cabut. Anggaplah kamu sakti mandraguna ya, punya kesaktian bisa menghilang kebal, melemahkan besi dan sebagainya. Tapi satu kali kena penyakit stroke, masih kebal? Masih kebal kalau sudah stroke? Tidak ada yang kebal kalau sudah stroke. Langsung bawa rumah sakit begini tangannya. Terus apa yang mau dibanggakan? Terus apa yang mau disombongkan? Tidak ada. Saya sekarang umur saya 40 tahun baru masuk. Jenengan berapa Pak umurnya sekarang? 46? Oh 65. Coba. Kalau mengikuti Rasulullah harusnya beliau sudah mati 2 tahun yang lalu. Iya 2 tahun yang lalu kan 65 mengikuti Rasulullah. Iya, tapi ditambah oleh Allah. Apa kata Allah? Saya masih ingin melihat beliau. Apa kata Allah? Saya masih ingin melihat hambaku berzikir menyebut namaku. Saya kasih kesempatan. Makanya mulai dari sekarang, apalagi kalau sudah tua, jangan tunggu tanda-tanda kematian, karena tanda-tanda kematian sudah ada. Kalau rambutmu sudah putih itu tanda-tanda kematian. Apalagi sudah peot, gigi jangan dan sebagainya. Saya sendiri Pak, umur saya 40 tahun, itu menghitung-hitung, ya Allah, apa yang saya harus bawa ini? Meskipun kita bersih, tapi kita tetap merasa, ya Allah, masukkanlah kami dalam rahmat-Mu. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi udkhuli jannati. Sebentar sekali Pak. Apa yang disombongkan? Mau hebat-hebatan, mau berkelahi, tidak ada. Kalau kamu mengatakan dirimu kebal, kalau saat malakul maut datang, apa orang kebal? Dipasang ilmu kebalnya. Karena katanya di dunia malaikat mungkar, malaikat Jibril, malaikat maut datang, coba saya yang potong. Artinya di dunia ini tidak pantas kita sombong. Yang boleh sombong itu cuma Allah. Al-izzu izar, kesombongan itu pakaianku. Kemuliaan itu adalah pakaianku. Wal iza wal kibra wal kibriya izari, ridai. Kesombongan itu pakaianku. Jadi tidak boleh kita sombong. Tugas kita la ilallah. Nah, jadi itu la ilaha illallah itu menghilangkan pengakuan.
Makanya dalam tasawuf itu menghilangkan pengakuan. Kapan dirimu fana, maksudnya fana, hilang pengakuanmu, maka kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, yang pertama yang harus dihilangkan, fana yang pertama yang harus dihilangkan, memfanakan sifat yang tercela. Maksudnya menghilangkan sifat yang tercela di dalam diri kita. Setelah hilang sifat-sifat tercela dalam diri kita, maka baru namanya Allah Subhanahu itu bertajalli dengan sifatnya. Makanya ada orang sifatillah, bersifatlah dengan sifat-sifat Allah. Tapi kita tidak bisa bersifat dengan Allah kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Itu contoh sabar. Sabar kan itu sifatnya Allah. Ini udah 2 jam ini. Belum. Jadi ya. Sabar itu sifatnya Allah. Sabar berat itu, Pak. Kalau orang mampu bersabar, kata Rasulullah SAW, as-sabru khairum minad dunya wa ma fiha. Sabar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, sesaat saja kamu bersabar, dikasih emosi, dipanggil namanya jelek, oh kita kan apa langsung parah. Maaf ya kalau di sini kan terkelabak, Pak celurit dia apa, tidak lolos itu di hadapan orang. Kalau orang tarika jangan begitu. Nanti kamu di akhirat menyesal, di akhirat kelak nanti. Kamu dibacok nanti di akhirat, bukan cuma celurit yang kecil itu. Kalau celurit itu masih pendek, kamu di blinder, tahu blinder? Itu bahaya sekali blinder itu. Iya, ada Pak. Jadi itu yang pertama, itu sabar. Jadi kita tidak bisa bersabar kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Dengan berzikir tumbuh namanya buah kesabaran. Yang tadinya kita sombong, kita berzikir, tumbuh namanya sifat kita Allah Tuhan. Ada yang menjelek-jelekkan kita, Pak, membuat emosi. Diam, tenang, selama dia tidak mengganggu badan. Insya Allah kamu dapatkan ganjarannya di akhirat nanti. Kamu tidak akan pernah rugi. Memang, Pak, kita kadang emosi, kadang ada rasa malu yang tinggi, tapi itulah hawa nafsu. Namun karena kita orang-orang tarika itu jalan kepada Allah, kita ini menginginkan sebuah jalan keselamatan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berajin istiqomah beramaliyah, kita mendapatkan yang namanya husnul khotimah, karena akhir itulah yang kita inginkan. Orang kalau ujian di sekolah, biarpun pintar, ranking 1 kan ujung-ujungnya yang menentukan itu ujian akhir ya. Ujian akhir. Meskipun kamu ranking 1, dia ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi setelah ujian terakhir mau SMP, oh, ranking 30. Itu Pak maksudnya itu. Yang menentukan itu ujungnya. Biar saya pakai surban, Pak. Kalau Allah yaf'alullahu ma yasha wa yu'adzimu ma yasha. Kalau Allah menginginkan, bisa Pak. Seperti pertanyaan seorang pemabuk di hadapan Syekh Abdul Qadir berpapasan. Ya Syekh, saya ini tukang pemabuk. Apakah saya bisa seperti kamu, kata sang pemuda tanya sang pemabuk. Bisa, kata Syekh, kalau kamu mau dekat kepada Allah. Oh gitu ya, bisa. Kamu bisa seperti saya. Terus apakah Allah kuasa? Apakah Allah bisa membuat Anda, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti saya? Maka seketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani tertunduk dan terdiam menangis. Kenapa menangis, Pak? Karena saya ini seorang alim besar. Bisa saja saya masuk ke dalam neraka. Bisa saja saya murtad. Kalau saya pernah merendahkan seseorang. Satu perbuatan yang merendahkan seseorang, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-bolak balikkan hati kita yang tadinya seorang ulama menjadi seorang yang murtad. Makanya naudzubillah min zalik, ya makanya kita ini Pak Bu, latih hati kita bersikir supaya yang keluar juga itu Allah. Ini pernah ada kisah. Kisah ini di tanah Sulawesi, tidak apa-apa cerita ini pembelajaran. Beliau ini Allahu yarham, mudah-mudahan terima arwahnya. Ini hanya kisah, makanya saya tidak sebutkan namanya. Ini ada kisah di tanah Sulawesi.
kebiasaannya itu main gaple, tahu gaple ya, domino yang tidak pernah beramal ibadah, puasa, habis Idul Fitri itu terus tak 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 tak, double kosong, double 6, tak sampai tak tak, karena kebiasaannya di akhir hidupnya itu syahadatnya syahadat Nabi, maksudnya meninggal dalam tak langsung wafat tanpa mengingat Allah. Artinya jika kebiasaan kita adalah dekat kepada Allah, kebiasaan kita berzikir, insya Allah kita meninggal dalam keadaan zikir. Kebiasaan kita membaca Al-Quran, insya Allah kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Kebiasaan kita sujud kepada Allah, insya Allah kita meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala persen tangguhan. Ya Allah, contoh seperti ini. Datang malaikat maut, hari ini saya mau cabut nyawamu Ustaz Nurwan. Oh iya, tapi tunggu sebentar malaikat, saya ini masih punya tanggung jawab, belum saya selesaikan, bisa kasih saya 1 tahun? Bisa Pak, bisa, masih bisa nego kalau kamu orang yang bertakwa. Bisa, banyak kejadian para waliullah seperti itu. Sudah datang, tunggu sebentar, masih ada sesuatu yang belum saya selesaikan. Ya sudah, selesaikan. Tahun kedua datang lagi malaikat pencabut nyawa. Bagaimana ya Syekh? Masih belum. Ya sudah, ditambah lagi 1 tahun. Datang tahun ketiga, datang malaikat maut pencabut nyawa Israel. Bagaimana? Masih ada. Maaf, sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Mau tidak mau saya harus mengambil nyawamu padahal, karena sudah 3 kali kamu minta tangguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sang ulama ini, dia meninggal tahun 99. Tunggu sebentar, saya mau sholat dulu. Sholat dulu. Saya selesai sholat, silahkan ambil nyawa saya. Ada juga para waliullah, kalau mau ambil nyawa saya nanti ambil kalau selesai makan. Saya makan dulu ya. Makan dulu. Makan dulu, sudah berzikir duduk, tawajuh, langsung wafat. Wafatnya di mana? Berada di sisi Allah Subhanahu. Karena tidak ada tempat yang terbaik indah husnul ma'ab kecuali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat kelak nanti hanya orang-orang yang senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mampu memandang wajahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terakhir, apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Musa? Ini hadits qudsi. Ya Musa, atuhib an askuna ma'aka baitak? Apakah kamu mau kalau saya tinggal di rumahmu, duduk bersama kamu wahai Musa? Fakharra lillahi sajidan, maka Nabi Musa alaihissalam tersungkur sujud ke tanah mendengar perkataan Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Ya Musa, maukah kamu jika aku menjadi teman dudukmu di dalam rumahmu? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya siapa yang tidak mau ya? Duduk sama ulama saja mau, duduk saja sama bupati mau, duduk saja sama anggota dewan mau, duduk saja gubernur kita mau, duduk saja sama presiden kita mau, apalagi Allah yang mengajukan, mau nggak duduk-duduk bersama saya, duduk di rumahmu? Coba bayangkan, saking mesranya Allah kepada hambanya. Bayangkan, Allah saja bisa mesra. Mau nggak saya temani kamu duduk-duduk di rumah? Coba bayangkan. Untung Allah tidak mengatakan, mau nggak saya temani kamu duduk-duduk minum kopi sambil merokok? Tapi kan tidak begitu. Maksudnya begitu mesrahnya Allah kepada hambanya, begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Maka tersungkurlah Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Musa? Ya Rabbi, kaifa ya Rabbi, bagaimana cara? Apa kata Allah? Musa, jika kamu mau, apa kata Allah? Ya Musa, anni jalisun ala man dzakarani, saya ini
temannya orang-orang yang suka duduk bersamaku menyebut-nyebut nama. Saya ini temannya orang-orang yang suka berzikir. Bayangkan Pak, saya duduk bersama dengan orang yang berzikir. Wahai suma iltamasani wajadtani, dimanapun kamu ingin menginginkanku, kamu akan pasti dapati aku dimanapun apa. Ketika kamu menyebut aku di dalam dirimu, maka pada waktu itu aku duduk bersamamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kamu dilemparkan ke dalam neraka, tapi kamu duduk bersama Allah, neraka itu tidak terasa panasnya, justru menjadi dingin. Apa buktinya? Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, dia tidak merasakan panas. Yang dia rasakan adalah rasa dingin. Kenapa? Karena dia hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Itulah ilmu yang tertinggi, atau saya sebut dengan ilmu yang tersakti. Kalau di Jawa kalimau sodo ya, itu sabdu jadi kalimat yang paling tersakti, karena itu adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian Allah, mari kita panggil keluarga kita yang belum ditalkin, ajak, maksudnya itu ajak duduk bersama Allah, ajak kenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ajak bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ajak berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ajal datang menjemput. Karena manusia kalau sudah ada di alam kubur Pak, itu selalu cuma satu perkataannya, seandainya aku masih hidup, seandainya dulu aku sholat, seandainya aku dulu sedekah, seandainya dulu aku berzikir. Mau di apa sudah di dalam kubur. Tapi alhamdulillah, sepanjang kita istiqomah beramaliyah apa yang telah diberikan oleh guru kita. Karena hakikatnya Pak Bu, amaliyah yang kita dapatkan ismuzat itu sebenarnya hakikatnya ilmu sakti yang kita dapatkan dari Allah. Pernah saya ditanya, kok bisa Ustaz kalau ilmu ini dari Allah, kalimat paling sakti? Orang yang punya ilmu seperti, pada hakikatnya gurunya adalah Allah. Apa buktinya? Saya kasih. Tadi kan saya sudah sebutkan dari Naqsabandiyah. Nah, kita kan Qadiriyah, Naqsabandi, tapi yang lebih contoh itu kepada Qadiriyah. Kita punya guru namanya siapa sekarang? Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar. Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar ini punya guru siapa namanya? Tajul Arifin. Kemudian Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin punya guru siapa? Bin Nur Muhammad. Abdullah Mubarak bin Muhammad punya guru namanya siapa? Syekh Tolha punya guru siapa? Syekh Ahmad Khatib punya guru siapa? Syekh Syamsuddin punya guru siapa? Syekh Murad. Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad punya guru siapa? Syekh Abdul Fattah punya guru siapa? Syekh Utsman punya guru siapa? Syekh Abdul Rahim punya guru siapa? Abu Bakar punya guru siapa? Syekh Yahya punya guru siapa? Hishamuddin punya guru siapa? Waliuddin punya guru siapa? Nuruddin punya guru siapa? Syamsuddin punya guru siapa? Syekh Syarfuddin punya guru siapa? Muhammad Al-Hattak punya guru siapa? Syekh Abdul Aziz punya guru siapa? Abdul Qadir Jilani punya guru siapa? Mubarak. Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Mazum. Ya, Abu Barak punya guru siapa? Hasan. Muhammad Yusuf Hasan Al-Hikari punya guru siapa? At-Turtusi punya guru siapa? At-Tamim punya guru siapa? Abu Bakar Lilfi Asyibli punya guru siapa? Al-Jalbadi punya guru siapa? Seketi punya guru siapa? Arkaki punya guru siapa? Ar-Rida punya guru siapa? Al-Qadhi punya siapa? Ja'far siapa? Ahmad Al-Baqir. Al-Baqir punya siapa? Ali
Zainal Abidin siapa? Sayyidina Husain siapa? Ali siapa? Rasulullah. Kemudian mengambilnya dari mana? Jibril kemana? Jadi kalian murid siapa? Murid Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kalau jalan ceritanya. Jadi kan paling terakhir, kalian tidak punya SIM STNK ya, keluar naik motor, tapi kalian akrab kenal dengan Kapolri, terus kamu ditahan di jalanan polisi anak buahnya, ditangkap, tapi kamu kenal dengan Kapolri, kira-kira bebas atau tidak? Kamu telepon Kapolri, Pak Kapolri, ini anak buahmu ini berani-beraninya tangkal saya, mana coba kasih sama saya. Lepas saya itu anggota saya, itu teman saya, itu sahabat saya itu. Kamu siapa? Siap itu tidak ada yang berani. Tapi ingat, kamu harus dekat kepada Allah, harus kenal dengan Allah, berteman dengan Allah, bersahabat dengan Allah, berdekatan dengan Allah. Hanya satu jalannya, yaitu berzikir. La yazaluka rutban min zikrika, la yazalu lisanuka rutban min zikrillah. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini pesan-pesan singkat dari saya. Mudah-mudahan insyaallah di kemudian hari kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada pertemuan kita diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik saghiran am kabiran, zahiran wa batin, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah guru kita dari masyayikh akabir. Al-Fatihah.